Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik semua yang di sana sehat, ya, saudara-saudari juga sehat. Dimanapun Anda berada, tetap jalankan protokol kesehatan. Ya, jangan lupa untuk terus ikuti aturan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan 3M. Tetap mencuci tangan dengan air yang mengalir. Tetap memakai masker ya, ketika berada di luar rumah. Dan jangan lupa terus menjaga jarak ketika berada di ruang publik. Ya, semoga COVID ini segera berlalu dan kita dapat bertemu kembali dengan perkuliahan yang langsung ya, dengan luring, tidak daring lagi. Oke, hari ini kita akan membahas dan diskusi mengenai elastisitas, permintaan, dan penawaran. Oke, sebelum menonton jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa hidupkan tombol lonceng berbunyinya. Terima kasih. Oke, kita akan bahas mengenai harga keseimbangan, ya, di mana bahwasannya sebelum kita membicarakan tentang harga keseimbangan, maka kita harus mengetahui dulu tentang pasar, ya, di mana di sana pastikan ada terbentuknya penjual dan pembeli, ada transaksi tawar-menawar, dan adanya hukum jual beli di sana, ya. Nah, di pasar sendiri pasti ada namanya yang disebut dengan penentuan harga sebelum mencapai tingkat keseimbangan ataupun yang disebut dengan kesepakatan harga. Ya. Nah, di mana di pasar sendiri pasti adanya penentuan harga yang biasanya sebelum mencapai kesepakatan ada yang namanya tawar-menawar. Nah, berbicara tawar-menawar, pasti di sana akan bertemu si penjual dan si pembeli yang disebut dengan si penjual adalah produsen dan pembeli adalah konsumen. Nah untuk itu jelas ya, permintaan dan penawaran merupakan bagian yang sangat melekat dalam pasar. Untuk itu jelas permintaan dan penawaran akan menjadi bagian yang lekat dengan pasar. Oke, oleh karena itu mari kita simak pembahasan di bawah ini terkait tentang keseimbangan pasar. Nah, harga keseimbangan, udah ya. Nah, kita akan bahas mengenai keseimbangan pasar, di mana kesepakatan antara permintaan dan penawaran apabila terjadi ketidakstabilan harga maupun jumlah atau keseimbangan, yaitu kelebihan permintaan atau penawaran menurut mekanisme pasar akan mendorong kembali harga keseimbangan. Ya, bisa keseimbangan baru atau keseimbangan semula. Ya, jadi kekuatan keseimbangan permintaan dan penawaran itu ditentukan oleh si penjual dan pembeli sebelum melakukan yang namanya harga kesepakatan. Oke, selanjutnya adalah proses terbentuknya harga pasar, di mana harga pasar terjadi karena interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Jadi ada interaksi di dalamnya, ada proses sehingga terjadi namanya tawar-menawar ya. Oke, selanjutnya di sini bisa kita lihat tabel ya, daftar jumlah barang yang diminta dan tawarkan. Oke, di mana ketika harga itu 60, maka permintaan terhadap barang yaitu 1000, sedangkan penawaran itu banyak 5000. Artinya barang yang ditawarkan itu sebanyak 5000, tapi yang diminta itu hanya 1000. Pada posisi harganya itu 600 ya. Dan ketika harga itu 2000 ya, di mana ketika harga itu 20, permintaan itu meningkat, sedangkan yang ditawarkan oleh si produsen hanya 1000 ya.
Tapi pada tingkat harga 40, maka antara si permintaan itu pembeli ya, pembeli dan penjual itu sama-sama posisinya. Ya, makanya disebut dengan elastisitas. Nah, kelebihan penawaran ya yang terjadi pada harga 60, di mana si penjual pasti akan menurunkan harganya. Karena kalau tidak menurunkan harganya, maka barangnya itu tidak laku. Begitu juga ketika pada harga 20, di mana permintaan itu meningkat ya. Sedangkan penawaran itu berkurang ya. Artinya si penjual hanya sedikit menawarkan barangnya, sedangkan permintaan konsumen itu meningkat ya. Kelebihan permintaan pada harga 20 menyebabkan si penjual ataupun si produsen pasti akan menaikkan harganya karena permintaan itu sangat banyak ya. Kita bisa melihat grafiknya di mana pada posisi 60, di harga 60 itu permintaannya 1000 ya. Bisa sini ya, ketika di harga 60 kita ilustrasikan saja ya, di sini 60 dan ketika permintaannya itu adalah 1000. Oke. Sedangkan penawaran itu adalah 5000 ya. Oke, di sini nah, penawarannya ada 5000 pada posisi 60 di sini. Jadi kurva ataupun slope ya, garisnya itu ini adalah permintaan, demand, dan supply adalah penawaran. Oke. Nah, pada posisi harga 40 ya, di mana interaksi antara si penjual dan pembeli itu sama-sama ya. Jadi posisinya seperti ini dia. Oke. Jadi interaksinya sama. Jadi antara si penjual dan si pembeli memiliki kesepakatan harga yang sama ya, sama-sama tidak dirugikan dan mencapai suatu kesepakatan yang disebut dengan elastisitas. Nah, di titik ini si penjual dan si pembeli merasa puas pada harga kesepakatan di sini ya, pada harga di 40. Artinya ketika harganya itu 40, tidak ada barang yang dikurangkan dengan harga yang sama. Ya, tidak ada barang yang dikurangkan dengan jumlah barang yang diterima oleh si konsumen. Ya. Oke, selanjutnya kelebihan permintaan. Apa itu kelebihan permintaan? Ya, kelebihan permintaan ya, di mana satu situasi ketika jumlah ya, kuantitas yang diminta lebih besar daripada kuantitas yang ditawarkan. Ya, sedangkan kelebihan penawaran atau yang disebut dengan excess supply, di mana satu situasi ketika kuantitas ya, barang yang ditawarkan itu lebih besar daripada kuantitas yang diterima. Ya, jelas ya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan. Ya, pengaruhnya seperti apa? Ya, permintaan bertambah, ya, maka kurva permintaan bergeser ke kanan. Jadi apabila dia bertambah, kurva permintaan bergeser ke kanan. Mana kurva permintaan? Nah, kurva permintaan sesuai dengan hukumnya, jika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Jadi ini dia kurvanya. Jadi ketika penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan. Ya, bergeser ke bertambah. Jadi dia akan bertambah geser ke kanan ya. Kanan sini. Ya, sama. Jadi seperti itu. Oke. Jadi selanjutnya penawaran berkurang, kurva bergeser ke kiri. Ya, jadi bisa naik ke atas dan bisa ke bawah. Begitu juga sebaliknya. Ya.
Ya, penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan, ya, atau yang disebut dengan supply. Ya. Penawaran berkurang, kurva bergeser ke kiri. Jadi dia bertambah ke kanan dan berkurang dia ke kiri. Ya. Supply. Jadi kalau dia tambah, maka dia akan geser ke kanan, ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ketika harganya itu 2000, ya, maka permintaan juga akan bertambah. Tapi ketika permintaan itu berkurang, maka harganya itu juga berkurang. Jadi bergeser ke kiri dia. Ya, supaya jelas ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan surplus konsumen dan produsen. Di mana surplus konsumen dan produsen, ya, keadaan di mana beberapa konsumen atau produsen merasa untung dengan titik harga equilibrium yang dirasa rendah. Jadi ada titik kesepakatan di sini, ya. Ada titik di mana antara si produsen dan si konsumen itu sama-sama tidak merasa diuntungkan, tidak merasa dirugikan. Ya, si produsen sudah menghitung berapa harga pokok penjualan suatu produk tersebut, sedangkan si konsumen juga merasa wah ini memang sesuai dengan standar harganya, seperti itu, ya. Nah, surplus konsumen, nilai konsumen didapat dari sebuah barang tetapi tidak harus membayar. Jadi dia mendapatkan nilai suatu barang tersebut tapi tidak membayar karena semua sudah include di dalamnya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis elastisitas, demand, dan supply. Ya, di mana di sini jenis-jenisnya ada uniter, di mana elastisitas, ya, demand per supply sama dengan 1, inelastis, elastis, perfect inelastis, perfect elastis, tersebut dengan itu, ya. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama adalah uniter, ya, di mana bentuk kurvanya itu tidak curam dan tidak landai, ya, seperti ini, tidak curam dan tidak landai. Oke. Artinya jika harga berubah 1%, maka permintaan juga berubah 1%. Makanya disebut elastisitas sama dengan 1. Nah, selanjutnya adalah inelastis, ya. Kita sebut dengan E sama dengan kurang dari 1. Nah, jadi bentuk kurvanya itu adalah sangat curam, ya. Demand curam dan supply juga curam. Oke. Artinya apa? Ya, artinya apa? Artinya ketika harga itu berubah 1%, maka permintaan juga berubah 1%. Contohnya dalam inelastis ini adalah kebutuhan primer ataupun kebutuhan pokok, ya. Oke, selanjutnya elastis, ya, atau disebut dengan E besar dari 1. Oke. Nah, jadi bentuk kurva pada elastis, ya, E besar dari 1 ada tuh dia landai, ya, seperti ini landai dia. Oke. Nah, ketika harga berubah 1%, maka permintaan berubah lebih dari 1%. Oke, contohnya itu adalah buah-buahan. Oke, selanjutnya adalah inelastis sempurna, ya, atau disebut dengan perfect inelasticity, ya, atau disebut E sama dengan 0, di mana koefisien yang didapatkan adalah E sama dengan 0, ya. Jadi bentuk kurvanya itu adalah tegak lurus. Nah, artinya apa? Artinya berapapun perubahan harga, jadi berapapun harga yang
ditawarkan dia tidak mengalami perubahan. Contohnya adalah obat-obatan, pasti kita sangat membutuhkan ya terhadap barang tersebut. Nah, selanjutnya adalah elastis sempurna atau disebut dengan perfect elastis, di mana didapatkan E sama dengan tidak terhingga. Oke, jadi kurvanya dia mendatar ya, horizontal seperti ini. Oke. Nah, artinya apa? Artinya pada tingkat harga tertentu terjadi perubahan permintaan. Ya, misalnya pada harga tertentu terjadi perubahan permintaan, contohnya BBM ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah apa faktor-faktor penentu elastisitas terhadap permintaan dan penawaran. Ya, pertama adalah banyaknya barang pengganti, artinya banyak barang substitusi ya di dalamnya. Yang tersedia semakin banyak barang pengganti maka semakin elastis. Jadi semakin banyak barang barang penggantinya, jadi dia semakin elastis ya. Selanjutnya adalah persentase pendapatan yang dibelanjakan semakin banyak persentasenya, pendapatan yang dibelanjakan maka semakin elastis. Artinya semakin banyak pendapatan orang maka dia semakin elastis ya terhadap permintaan barang tersebut. Selanjutnya adalah mengenai jangka waktu analisis. Semakin lama jangka waktu analisa maka semakin elastis ya. Oke, sampai di sini dulu mengenai pokok pembahasan kita elastisitas, ya, keseimbangan harga. Jangan lupa ikuti terus mengenai materi-materi selanjutnya. Ya, saya akan berikan tugas pada adik-adik, di mana tugas tersebut dikumpulkan 2 minggu yang akan datang. Oke, sampai bertemu lagi. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.